Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Aprianti, NPM 181696963201039 dari Administrasi Negara semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan organisasi guna menuntaskan tugas dari makul kepemimpinan. Baik, yang pertama yaitu kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Maksudnya itu kepemimpinan yaitu seseorang pemimpin yang dapat mempengaruhi, yang memberi contoh agar kepada anak buahnya agar dapat mencapai tujuan organisasi tersebut. Di sini ada beberapa menurut ahli. Saya mengambil 2 ahli, yaitu yang pertama dari Wahaja Sumijo yang mengartikan kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Yang kedua dari Sondang Pisiagian yang mengartikan kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pimpinan organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Selanjutnya, kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi di sini ialah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberi contoh kepada anak buahnya agar dapat mencapai tujuan organisasi tersebut. Adapun sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu yang pertama, menjalin kedekatan dengan anak buah. Jadi, seorang pemimpin harus menjalin kedekatan kepada anak buahnya guna agar anak buahnya dapat menjalankan tugas dengan baik. Yang kedua, memberikan semangat dan motivasi. Di sini guna pemimpin juga harus selalu memberi semangat, memberi motivasi, masukan-masukan agar anak buahnya dapat menjalankannya dengan baik. Yang berikutnya, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Seorang pemimpin harus dapat memberikan kepercayaan kepada anak buahnya, dan anak buahnya juga harus dapat bertanggung jawab atas amanah tersebut. Selanjutnya, teori kepemimpinan. Di sini ada 3 teori kepemimpinan, yaitu yang pertama, teori karakter. Yang dimaksud dengan teori karakter merupakan sebuah teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contohnya, karakter fisik, karakter ketegasan, dan karakter inteligensi. Yang kedua, teori perilaku. Di sini dalam teori perilaku ini dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Jadi, karakter teori perilaku di sini yaitu mencerminkan seseorang pemimpin tersebut. Dan selanjutnya, teori kepemimpinan situasional. Di sini juga ada tujuan kepemimpinan. Ada beberapa banyak tujuan kepemimpinan, yaitu mencakup yang pertama, mencapai tujuan. Di dalam kepemimpinan harus ada tujuan yang harus dicapai. Yang selanjutnya, memotivasi orang lain, yaitu memberikan masukan-masukan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam organisasi. Berikutnya ada sifat pemimpin. Di sini ada banyak sifat pemimpin,
Ada yang pertama, sifat kepemimpinan yang pertama ialah punya pendirian. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai pendirian yang jelas. Yang kedua, proaktif. Pemimpin itu harus aktif dalam semua hal, dalam semua situasi. Yang ketiga, jujur. Seorang pemimpin itu dimanapun, di situasi apapun harus jujur kepada semua orang. Yang selanjutnya, komunikatif. Di sini pemimpin harus dapat berbicara dengan baik, harus dapat berbicara dengan sopan, harus bisa berkomunikasi dengan lancar, yang baik. Terus yang selanjutnya, terbuka terhadap pendapat. Seorang pemimpin harus terbuka dan harus dapat menerima pendapat-pendapat dari orang lain guna untuk memotivasi diri sendiri, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang menurut orang lain itu kurang baik. Selanjutnya, tidak mudah iri. Pemimpin tidak boleh mudah iri, karena seorang pemimpin itu mengoreksi diri sendiri dan selalu mempengaruhi anggotanya. Terus selanjutnya, visioner. Yang terakhir, sabar. Seorang pemimpin itu dimanapun, di situasi apapun, keadaan apapun, itu harus tetap sabar, dapat mengontrol diri sendiri, dapat mengontrol emosi. Selanjutnya, dalam kepemimpinan juga ada macam-macam gaya kepemimpinan. Di sini ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, kepemimpinan autokratis, di mana pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Yang selanjutnya, kepemimpinan birokrasi, biasa diterapkan dalam kantor pemerintahan atau perusahaan besar yang sudah memiliki budaya kuat mengakar sejak lama. Selanjutnya, kepemimpinan partisipatif, yaitu memberikan ruang bagi bawahannya untuk berpartisipasi lebih dalam pembuatan sebuah keputusan. Selanjutnya yang terakhir, kepemimpinan delegatif, merupakan para bawahan diberikan kebebasan oleh para pemimpin. Bawahan punya ruang untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keyakinan mereka dan mampu mengambil keputusan sendiri. Selanjutnya, organisasi. Organisasi adalah bentuk setiap kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga bisa diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan. Menurut David, pada tahun 1951, mengartikan organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Adapun jenis-jenis organisasi yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Yang dimaksud dengan organisasi formal yaitu organisasi yang memiliki struktur yang rapi dan teratur. Contoh dari organisasi formal yaitu seperti organisasi dalam pemerintahan di negara. Selanjutnya, organisasi informal yaitu biasanya organisasi ini kadang tidak memiliki tujuan atau visi misi yang spesifik. Contohnya organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi sejenis. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.